Gaspol! Gaspol memang. Pak Ustadz, Ya. jadi kan kalau misalnya kita tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan Pak Ustadz, harus selalu mengedepankan adab kepada orang tua. Bagaimanapun bentuknya, apapun kekurangannya, harus walaupun tinggi ilmu kita, adab ada di depan Ya. sebagai anak. Nah, di sini kan ada calon-calon orang tua juga Pak Ustadz, yang tentunya ingin menjadi panutan buat anak-anaknya. Dan di sini juga udah ada pada para orang tua juga yang ingin menjadi panutan buat putra-putrinya. Bagaimana caranya menjadi orang tua yang bisa menjadi panutan? Mas Bayu, Siap. sumber ilmu buat kita orang Islam ada dua. Yang pertama, Quran, yang kedua, hadis. Tidak ditemukan dua-dua, kita pakai ijtihad, pendapat ulama. Nah sekarang Quran. Bagaimana Al-Quran menginformasikan tentang mendidik anak? Satu, itu coba buka surah Yusuf. Bagaimana itu bapaknya? Kan mimpi nih Yusuf remaja. Apa mimpinya? Dilihat itu ada bulan bersujud kepadanya, bintang bersujud kepadanya. Gelisai. Kemana dia curhat? Ke bapaknya. Peceh-peceh. Ambo. Kalau bugis. Bapak. Ambo. Menipi ka unna wennie. Saya mimpi tadi malam. Oh, apa mimpimu nak? Dia ceritakan. Lalu bapaknya berkata, jangan kau cerita ke saudaramu nak. Ini berarti orang tua yang baik harus siap waktu mendengar keluh kesah anak. Sekarang anak-anak kita kemana curhat? sosmed Pak Ustadz. Sosmed. Betul. Kenapa? Begitu dia duduk kasihan. Pak, adik, urusanmu itu. Sudah mau kuku bayarkan SPP, mau belikan motor. Saya lagi mau tanya-tanya. Baru mau punya anak yang soleh. Nenek nu gawang. Mas Bayu, Siap. ini kami di Makassar lagi heboh. Oh, ya. Yang kejadian anak SMP 14 dua orang tahun ya. dan 17 tahun Betul. membunuh anak usia 10 tahun. Astagfirullahaladzim. Ternyata ibunya dengan bapaknya cerai. Inilah akibat perceraian. Setelah itu bapaknya nikah lagi. Dan ibunya pergi menjadi tenaga kerja di luar negeri. Tinggallah sama neneknya. Dan karena tidak diurus dengan baik, akhirnya apa kasihan? Dia pergi jadi tukang-tukang parkir di depan toko. Ini karena kita mengabaikan mendidik anak. Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian. Ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau meninggal Ki, kira-kira Pak, siapa doakan Ki? Siapa? Teman tak? Lihat itu di WhatsApp. Lihat itu kalau ada orang meninggal di grup WhatsApp tak? Ada baca doa? Tidak, stiker jina kirim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak ada mau tulis mengetik doa, sangin stiker ji. Sudah itu, nah hapus namamu, baru nah blokir. Bu ibu, maafkan saya bu. Kalau ibu-ibu meninggal siapa doakan Ki? Anak. Suami tak? Kawini lagi. Iya. Ini. Sama semua aja ini. Kok sama? Siapa yang doakan kita? Anak. Maka ibu-ibu, kalau suamimu tidak baik akhlaknya, suamimu tidak jujur, nyakitin, kau sabar saja. Nabila mamaku, anakku tona ya asugirku. Apa itu Pak Ustadz? Anakku juga, anakku yang jadi hartaku. Mudah-mudahan nanti anakku kasih bahagia kak. Alhamdulillah Pak. Mamaku sekarang tinggal menikmati enaknya hidup. Usia 85 tahun. Saya jaminkan caranya tidak boleh kering rekeningnya.
Saya bilang belanja ki mak, dulu kita setengah mati carikan uang, sekarang saya carikan ki uang. Pakai itu mobil mewah, jangan pakai itu mobil tak yang tua, pakai kubelikan ki yang baru, tidak ada samanya di kampung tak. Dan kalau itu kau lakukan adik-adik, kecil kali sukses di dunia, kecil. Naleko puangnya. Tapi kapan kau abaikan orang tuamu, otakmu setengah mati bekerja, tenagamu habis, tapi kau tidak dapat itu apa yang kau cari. Ridallah fi ridal walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Cari mati hidupmu baik kalau mamamu kau teteskan air matanya. Dek, kalau orang meraih cita-cita dengan memanfaatkan duit bapaknya yang banyak, dengan memanfaatkan jabatan bapaknya yang banyak. Kalau kalian tidak punya jabatan bapakmu, tidak punya harta yang banyak bapakmu, muliakan ibu bapakmu, kecil itu apa yang kau mau? Kecil. Cuma yang jadi masalah, kita sudah miskin, IP 2,1, muka jelek, bau mulut, masuk kelas bau ketek semua satu ruangan. Baru kau tidak hargai orang tuamu. Apa modalmu mau sukses? Maka adik-adik sekalian, ada orang ilmunya tidak terlalu pintar, IP-nya tidak tinggi, tapi dia selalu memuliakan hidupnya. Wih, ternyata dulu waktu kita kuliah dihina-hina, dia menjadi orang bermartabat setelah 20 tahun kemudian. Itu kenapa? Karena dia muliakan orang tuanya. Maka kalian kalau mau sukses, berbuat baik sama orang tua. Yang menjadi tidak adil juga Mas Bayu, ini orang tua, ya. Dia mau punya anak soleh, anak yang baik, tapi dia tidak ikhtiar. Nah, ikhtiarnya tuh seperti apa? Ikhtiar dulu dong. Bapak-bapak kalau lapar, laparku, bayangkan nasi, kenyang mak. Enggak dong, nggak bisa kenyang. dong. Enggak, iya toh, pasti ada upaya, ada ikhtiar. Saya lapar, maka ikhtiar pertama cari makanan. Ya. Sudah ketemu makanan? Sudah kenyang? Tidak. Kalau dia barang sudah tinggal dimakan, ini sendok. Sudah disendok, sudah kenyang? Tidak. Kasih masuk dulu di mulutmu. Sudah masuk di mulut, sudah selesai? Tidak, kunyai. Biar kau sudah kunyah, kenyang kau tidak. Telan dia. Baru nih. Itu aja makan perlu tahap. Kalian mau punya anak yang soleh, anak yang baik, tapi tidak ada waktu untuk diskusi. Gimana ceritanya? Memangnya anak ini seperti tukang sulap, simsalabim, pak jadi kok. Peleng kartong itu cikali. Maka ada ikhtiar. Silakan baca buku riset ini, parenting ini, silakan. Tapi tidak ada gunanya ketika meninggalkan Quran dan Sunnah. Nah, rekan-rekan, sahabat Dahsyat dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini untuk membahas tema di Universitas Muslim Indonesia, yaitu bagaimana menjadi orang tua sebagai panutan. Apakah pola didik di kampus yang diterapkan praktiknya bagaimana? Langsung saja saya akan mengundang untuk diskusi, ngobrol-ngobrol yang ada sudah di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Rektor Universitas Muslim Indonesia, ada Profesor Dr. Basri Moding, MSI. Iya, Prof mau nanya, kan kalau di rumah kita dididik oleh orang tua kita menjadi anak-anak yang berbakti, yang mendoakan beliau, yang insya Allah mendapatkan berkah dari orang tua. Itu di rumah, Prof. Kalau di kampus, bagaimana praktiknya dalam menanamkan nilai-nilai tersebut kepada mahasiswa, Prof? Mohon pencerahan buat kita, Prof. Biasanya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Ustaz Latif dan hadirin hadirat. Kalau kami sebagai rektor memang sudah terpola, ada program ya. Jadi UMI ini seluruh mahasiswa baru masuk itu langsung pesantren kilat dulu.
itu selama 3 hari. Terus setelah selesai masuk kuliah, waktu pandemi juga masuk lagi pesantren bergiliran. Pesantren namanya Pencerahan Kalbu selama 1 bulan. Oke. Jadi bukan saja pesantren kita Pak Ustaz. Jadi ada pencerahan kalbu selama 1 bulan, itu bergiliran setiap fakultas. Kemudian setelah itu nanti mau KKN lagi, pesantren lagi. Pesantren selama 3 hari. Inilah salah satu program pembinaan karakter yang dilakukan oleh Universitas Muslim Indonesia. Sehingga kalau tahun 80-an, 90-an seperti yang disebutkan tadi Pak Ustaz, bahwa itu jago demo, sekarang justru beda. Sekarang jago jago sikir, jago memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ya, jadi luar biasa. Apakah anak ini termasuk durhaka ketika dia tidak menuruti keinginan orang tuanya dan dia mengikuti keinginannya sendiri walaupun itu baik, Ustadz? Apakah hukum orang tua adopsi sama dengan hukum orang tua kandung?